Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak dengan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar. Baik, pada video pembelajaran hari ini Bu Vera akan menyampaikan pelajaran IPS di tema 5. Bentar ya. Anak-anak, IPS di tema 5 ini membahas tentang sejarah kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi pembahasannya cukup banyak. Jadi Bu Vera mohon anak-anak benar-benar memanfaatkan waktu di rumah, membaca bacaan-bacaan yang ada, baik itu tentang sejarah raja-raja Hindu, Buddha, atau Islam, juga tentang tokoh-tokoh nasional yang ada di buku paket dan LKS kalian. Baik anak-anak, di subtema 1 kemarin Bu Vera sudah membahas tentang sejarah kerajaan Hindu dan Buddha serta peninggalannya di Indonesia. Nah, di subtema 2 ini Bu Vera akan menyampaikan tentang peninggalan sejarah kerajaan Islam, juga tokoh-tokoh nasional dan juga sifat kepahlawanannya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya anak-anak, disimak baik-baik dengan seksama. Yang pertama, poin yang pertama adalah peninggalan sejarah bercorak Islam. Anak-anak, masuknya agama Islam di Indonesia ini atau ke Nusantara bermula dari kedatangan para pedagang dari mancanegara. Para pedagang tersebut ada yang berasal dari Arab Saudi, dari Persia, dan dari Gujarat. Gujarat itu sebutan untuk negara India sekarang ya. Nah, para pedagang-pedagang itu niat awalnya datang ke Nusantara adalah untuk berdagang anak-anak, juga sekaligus menyiarkan ajaran agama Islam secara damai. Nah, peninggalan-peninggalan sejarah yang bercorak di Islam di Indonesia itu dapat dilihat diantaranya ada masjid, ada kaligrafi, kemudian sekali lagi ya, ada masjid, ada kaligrafi, ada istana, kemudian kitab, yaitu berupa kitab sastra, kemudian pesantren, dan juga tradisi. Akan Bu Vera jelaskan satu-satu, sedangkan di LKS kalian ada di halaman 42 sampai 44. Yang pertama adalah masjid. Kita sama-sama tahu ya, masjid adalah tempat ibadah untuk umat Islam. Nah, peninggalan sejarah berupa masjid diantaranya adalah Masjid Agung Demak yang dibangun oleh Wali Songo. Kemudian ada Masjid Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus. Yang kedua, kaligrafi. Kaligrafi ini anak-anak ditemukan pada peninggalan sejarah yang berupa nisan, contohnya di nisan Fatimah binti Maimun yang ada di pemakaman di daerah Gresik sana, kemudian ada di Gapura pada makam Sunan Bonang di Tuban. Selanjutnya adalah kitab. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya, kitab di sini itu berupa kitab sastra anak-anak. Kitab sastra ini biasanya ditulis dengan bahasa Jawa atau bahasa Arab, atau ada yang diterjemahkan dengan bahasa Melayu. Kitab sastra ini berupa suluk dan hikayat yang tujuannya dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang agama Islam. Selanjutnya adalah peninggalan sejarah berupa istana, kemudian berupa pesantren. Nah, pesantren anak-anak pertama kali didirikan di Jawa dan di Madura yang dibangun oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel itu adanya di Surabaya. Dan pada masa pemerintahan Prabu Kertawijaya dari Majapahit. Peninggalan sejarah selanjutnya adalah tradisi. Nah, tradisi itu kepercayaan secara turun-temurun ya, kebiasaan anak-anak. Seperti ziarah. Ziarah itu mengunjungi makam. Kemudian sedekah. Itu acara
keluarga dengan mengundang tetangga sekitar. Kemudian ada juga sekaten. Sekaten itu yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin selanjutnya yang akan Bu Vera jelaskan adalah perjuangan perlawanan pada masa kerajaan Islam. Anak-anak, sebenarnya kerajaan Islam itu ada banyak sekali. Nanti coba dicari satu persatu di buku paket atau dari sumber yang lain sebagai tambahan ilmu kalian. Yang akan Bu Guru jelaskan di sini ada dua, yaitu Sultan Babullah dan Sultan Agung. Nah, yang pertama adalah Sultan Babullah dari kerajaan Ternate. Nah, Sultan Babullah ini anak-anak terkenal dengan perjuangannya melawan penjajahan Portugis. Beliau ini bersekutu dengan raja-raja dari wilayah sekitar beliau untuk melawan penjajahan Portugis, sehingga beliau mendapat julukan atau bergelar penguasa atas 72 pulau. Kenapa? Karena beliau melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayah untuk melakukan perlawanan kepada Portugis. Selanjutnya adalah Sultan Agung dari kerajaan Mataram. Anak-anak, pada masa kepemimpinan Sultan Agung, kerajaan Mataram mencapai masa kejayaannya, anak-anak. Sultan Agung ini adalah raja yang ketiga. Pada saat itu, rakyat Mataram saat dipimpin oleh Sultan Agung ini sangat makmur, anak-anak, karena Sultan Agung tidak membiarkan adanya penjajahan. Sehingga Sultan Agung melakukan 2 kali penyerangan pada pasukan Belanda. Peninggalan pada masa Sultan Agung kerajaan Mataram ini ada pasar Legi Kota Gede, kemudian makam-makam raja dan masjid Kota Gede. Anak-anak, sebenarnya kerajaan Islam tadi banyak ya, seperti yang Bu Guru sebutkan tadi. Ada kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, kemudian ada kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kemudian ada kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Banyak sekali ya, nanti cari dan dibaca. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga adalah sikap kepahlawanan dan pengaruhnya pada masyarakat. Poin ini Bu Guru akan menyebutkan beberapa tokoh nasional, diantaranya Insinyur Soekarno, Raden Ajeng Kartini, dan Raden Dewi Sartika. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Anak-anak tentu tahu ya siapa Insinyur Soekarno? Apa? Ada yang tahu? Nah, betul. Bapak Insinyur Soekarno adalah seorang proklamator yang memproklamirkan atau yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta. Sehingga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah Bapak Proklamator Indonesia. Selain itu, Insinyur Soekarno juga terkenal sebagai seorang tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia, anak-anak, yang saat ini kita sebut dengan Pancasila. Selain itu, Insinyur Soekarno itu terkenal cerdas, pintar dalam berdialog atau dalam melakukan orasi, sehingga siapa saja yang mendengarkan orasi Bung Karno sebutannya ya, pasti akan langsung terlena saking karismatiknya seorang Insinyur Soekarno. Sehingga di seluruh dunia, di dunia internasional, Insinyur Soekarno itu sangat terkenal di mana-mana, anak-anak. Yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak atas perempuan-perempuan di Indonesia, anak-anak. Nah, atas perjuangan R.A. Kartini inilah anak-anak yang dapat mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang ada di Indonesia. Raden Ajeng Kartini ini anak-anak memiliki kegemaran atau cita-cita atau apa ya, suka sekali menulis, anak-anak. Nah, beliau sering sekali menulis surat, anak-anak, pada temannya yang ada di Belanda. Isi surat tersebut itu tentang
kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan yang ada di Indonesia. Kemudian surat-surat itu kemudian dibukukan anak-anak menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, sampai sekarang buku itu sangat terkenal di Indonesia, yaitu buku Habis Gelap Terbitlah Terang karangan Raden Ajeng Kartini yang isinya adalah perjuangan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Nah, selanjutnya Raden Ajeng Kartini itu berhasil mendirikan sekolah yang disebut dengan Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Nah, saat ini pada tanggal 21 April diperingati sebagai apa anak-anak? Sebagai Hari Kartini. Nah, selanjutnya tokoh yang ketiga, tokoh nasional yang ketiga adalah Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika ini adalah seorang perintis pendidikan bagi kaum wanita. Beliau ini pernah mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Nah, dari tahun ke tahun nama sekolahnya itu berubah anak-anak, berubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Ada juga berubah menjadi Sekolah Raden Dewi. Nah, apa tujuan Raden Dewi Sartika ini mendirikan sekolah anak-anak? Agar para perempuan-perempuan nanti bisa mengurus rumah tangganya dengan baik, mengurus anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Sebenarnya itu tujuannya Raden Dewi Sartika. Sangat sederhana dan sangat mulia. Beliau, Raden Dewi Sartika ini anak-anak wafat di Tasikmalaya. Demikian apa yang dapat Bu Guru sampaikan. Bu Guru mohon sekali lagi agar anak-anak benar-benar membudayakan kegemaran membaca, karena IPS di tema 5 ini materinya cukup banyak, jadi mohon untuk membaca. Terima kasih banyak. Jika banyak kesalahan, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di catatan nanti Bu Guru cantumkan halaman-halaman buku paket dan LKS-nya ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Vera sertakan beberapa foto tokoh. Nah, ada yang tahu itu siapa, Nak? Nah, beliau adalah Insinyur Soekarno. Selanjutnya Raden Ajeng Kartini. Dan yang terakhir adalah Dewi Sartika. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka dikenal itu adalah beberapa foto tokoh atau pahlawan nasional. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan ya. Terima kasih, jaga kesehatan dan kerjakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.